Assalamualaikum Bu Suci. Waalaikumsalam Bu Mai. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu Mai. Oh, baik. Gimana kabar Bu Mai? Alhamdulillah juga Bu Suci sehat. Hmm, Bu Suci, pada kesempatan ini sebelum kita melakukan coaching sebagai langkah Ya, awal, saya akan menanyakan beberapa hal kepada Bu Suci. Boleh kan Bu Suci? boleh Ibu. Silakan Oke. Ibu. Yang pertama adalah saya akan mendiskusikan rubrik penilaian kita hari ini. Pada coaching hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot pada coachee? Dan juga bagaimana coachee nantinya menjawab atau menanggapi pertanyaan dari Ibu. Jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip coachee, diantaranya adalah kemitraan, percakapan kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada kegiatan coaching pada hari ini, Bu Suci? Ya, baik Ibu. Terima kasih Bu. Pertanyaannya Ibu. Kompetensi yang akan saya kembangkan adalah yang pertama present, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot Ibu. Oke, Bu Suci, mantap sekali. Masih ada pertanyaan yang kedua ya, Bu Suci? Iya Ibu. Oke, pertanyaan keduanya adalah kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik nantinya setelah diobservasi? Baik Ibu. Eh, Potensi spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Ibu. Oke, mantap. Yang terakhir lagi Bu Suci, indikator Ya. yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Ini Bu, saya ingin coach saya ini menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya Ibu. Oke, mantap sekali. Terima kasih ya Bu Suci atas hari ini, atas jawaban pertanyaannya hari ini. Ya Ibu, terima kasih banyak juga ya Ibu. Oke, sampai jumpa nantinya setelah observasi ya Bu Suci. Ya Ibu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Assalamualaikum Bu Lia, bagaimana ini kabarnya siang ini Bu? Waalaikumsalam Bu Citra, Alhamdulillah baik Bu. Ibu sendiri bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik juga Ibu Lia. Katanya ada yang mau Ibu Lia sampaikan ya kepada saya, benar itu Ibu? Betul Bu, jadi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan ke Bu Citra nih. Begini Bu, ini memang terkait sama dengan murid-murid saya di kelas yang malas sekali membaca. Terutama itu soal ujian ya Bu. Jadi saya kasih mereka ujian yang saya berikan itu baik penilaian harian, penilaian tengah semester, kemudian penilaian akhir semester. Mereka itu hanya akan membaca sebentar saja, kemudian langsung menjawab soalnya. Nah, kita saja yang guru ini kan membutuhkan waktu berhari-hari ya Bu untuk pembuatan soal. Sementara anak-anak ini hanya membutuhkan waktu 30 menit. Jadi pengerjaan soalnya itu, padahal soal yang saya buat itu sudah mengandung banyak, sudah saya dikasih stimulus berupa gambar, tabel, teks, kemudian ada lagi bacaan, paragraf. Nah ini kan biasanya saya dominan ini membuat soal yang banyak itu mengandung bacaan dengan harapan ya Bu, anak itu akan lebih banyak membaca. Nah tapi pada kenyataannya terjadi itu, aduh Bu, mereka itu tidak mengabaikan stimulus saya dan membaca dengan tidak sungguh-sungguh. Jadi karena itu terlihat dari jawaban yang mereka buat, begitu Bu. Oh begitu ya Bu Lia. Jadi pada siang ini Bu Lia ingin membicarakan tentang cara menghadapi anak di kelas yang malas membaca, terutama teks bacaan yang terdapat pada soal ujian, begitu kan Bu ya? Iya betul Bu. Baiklah, kira-kira sebelum percakapan ini lebih lanjut, kira-kira Bu Lia apa sih yang ingin Bu Lia dapatkan dari diskusi kita hari ini? Kalau harapan ya Bu, harapan Lia dengan adanya percakapan kita kali ini,
tentu Lia ingin ada perubahan Bu pada murid yang ya terutama nih di bagian membaca, karena kan membaca ini adalah bagian sangat penting begitu ya Iya Bu. benar, ya Dia juga ingin, iya betul, dia juga ingin murid-murid ini senang membaca dan mampu memahami apa yang mereka baca dengan baik gitu Bu. Begitu ya. Jadi jika saya menarik kesimpulan ya Bu Lia, berarti Bu Lia ingin mendapatkan solusi ya yang terbaik dari permasalahan yang sedang Bu Lia hadapi saat ini ya. Iya betul, betul sekali Bu. Gitu ya. Menurut pengamatan Bu Lia ini, apa rasanya yang menjadi masalah dari murid-murid Bu Lia tersebut dalam membaca Ibu? Begini ya Bu, mungkin murid-murid Lia itu sepertinya tidak terbiasa membaca dan mereka itu terlihat bosan sepertinya Bu jika sudah membaca. Nah terutama jika bacaan tersebut dengan teks yang ya lebih panjang lah Bu dari yang biasa dan itu tidak ada gambarnya. Mereka akan, menurut mereka itu membaca bukan suatu kegiatan yang menyenangkan begitu Bu. Begitu ya. Menurut Bu Lia tingkah laku murid yang bagaimana coba yang dikatakan menyukai membaca di kelas ini ya Bu? Kalau menurut Lia, murid yang dikatakan menyukai membaca di kelas itu murid yang suka membaca di sela-sela kesempatan, kemudian memahami apa yang telah dibacanya, kemudian juga bisa mampu menjawab soal-soal yang Lia berikan itu dengan baik, begitu Bu. Begitu ya Bu Lia. Nah, dari skala 1 sampai 10 ini Bu Lia, menurut Bu Lia murid-murid tersebut termasuk dalam skala berapa lah? Mungkin itu di skala 5 ya Bu. Ya karena murid ini hanya mau membaca jika menurutnya bacaan tersebut menarik, kemudian dan juga ada gambarnya. Jadi mungkin itu sih Bu ya, masih di skala 5. Jadi mereka juga menjawab soal ujian itu hanya dengan asal-asalan saja begitu Bu. Jadi dijawab cepat agar ya cepat juga selesainya begitu Bu. Begitu. Oke lah Bu Lia. Yang namanya mengubah kebiasaan anak itu terutama dalam membaca memang bukan hal yang mudah ya Bu Lia ya. Apalagi jika kita ingin mengubah menjadi skala 10, berarti itu sempurna sekali ya Bu ya. Namun kira-kira ada nggak cara yang bisa dilakukan agar murid-murid tersebut menyenangi kegiatan membaca sehingga skalanya yang biasanya dari 5 naik gitu menjadi 7 atau 8 gitu Bu Lia? Saya rasa ada ya Bu, karena di sekolah saya ini ada mading. Jadi kebetulan suami ada mading yang selalu ya boleh dikatakan madingnya itu madingnya aktif gitu Bu. Jadi di mana setiap minggunya bacaan yang ada di sana itu selalu bertukar-tukar. Nah, itu memang disesuaikan dengan topiknya. Ya mungkin anak-anak akan saya ajak untuk melakukan kegiatan seperti window shopping ke mading sekolah dan membuat kesimpulan kegiatan tentang bacaan yang ada di sana. Mungkin seperti itu. Kemudian saya juga mungkin akan menerapkan kegiatan literasi selama 5 menit di kelas setiap harinya gitu. Kemudian saya akan mencoba untuk mengacak ya nama-nama anak murid yang akan menyampaikan kesimpulan dari apa yang telah mereka baca. Gitu Bu. Luar biasa sekali ya Bu Lia. Sepertinya itu memang bagus banget itu Bu. Kira-kira ini Bu Lia, apakah kegiatan yang telah Ibu rencanakan itu ada kendalanya Ibu? Mungkin untuk pelaksanaan itu memang ada kendala sih Bu. Seperti mungkin nanti anak-anak yang tidak mau menyampaikan kesimpulan dari bacaan yang sudah mereka baca, ataupun nanti saya akan berusaha untuk meskipun itu terjadi ya Bu, tapi saya selalu untuk berusaha untuk menuntun anak-anak agar bisa mereka membaca dan menyampaikan kesimpulan tersebut sampai anak itu berhasil untuk melakukannya gitu Bu. Begitu. Alhamdulillah ya Bu Lia, berarti Bu Lia sudah ada solusi yaitu mengajak anak ini untuk melakukan window shopping dan juga menerapkan literasi 5 menit setiap harinya sebelum pembelajaran. Nah, kendalanya adalah anak yang tidak bisa menarik kesimpulan dari apa yang telah mereka baca. Namun, nanti Bu Lia akan menuntun anak untuk menyampaikan kesimpulan tersebut. Benar begitu kan Bu ya? Iya, benar begitu Bu. Berarti sudah ada ya alternatif solusi yang bisa dilakukan untuk mengurangi bahkan meminimalisir
kendala yang ada ya Bu ya. Ya, Uh, Baiklah, menurut Bu Lia ini, kira-kira kapan bisa kegiatan window shopping dan juga literasi 5 menit sebelum pembelajaran ini mulai dilaksanakan Ibu? Menurut Lia mungkin dalam minggu depan itu kegiatan window shopping sama literasi 5 menit sebelum pembelajaran itu ya sudah bisa kami laksanakan di kelas Bu, rencananya ya Bu, minggu depan sepertinya. Oh, begitu ya Bu ya. Apakah kegiatan window shopping dan literasi 5 menit sebelum pembelajaran ini akan Ibu terapkan setiap hari Bu? Kalau untuk kegiatan window shopping itu mungkin akan saya terapkan sekali ya Bu dalam seminggu, cukup sekali aja dalam seminggu. Sebelum pergantian isi mading oleh penanggung jawabnya. Kemudian untuk kegiatan yang literasi 5 menit sebelum pembelajaran itu akan saya terapkan di hari Selasa, hari Rabu, dan hari Kamis. Dan hari ini ya mungkin ya saya lakukan agar anak itu tidak merasa bosan ya Bu, karena dunianya anak-anak ini kan kalau kegiatannya berkelanjutan bakal cepet bosan gitu Bu. Iya benar sekali itu Bu Lia. Apakah nantinya dalam pembacaan kesimpulan semua anak akan langsung tampil untuk membacakannya Ibu? Kalau untuk kesimpulan mungkin tidak ya Bu, anak-anak akan diacak setiap harinya agar setiap anak itu mendapatkan kesempatan yang sama untuk membacakan kesimpulan berdasarkan yang telah dibacanya. Begitu Bu. Oh begitu ya Bu ya. Kira-kira ini Bu, adakah seseorang yang bisa membantu Ibu Lia untuk melakukan kegiatan window shopping ini dan juga literasi 5 menit sebelum belajar agar menjadi lebih maksimal dalam pelaksanaannya Ibu? Mungkin ya Bu, dalam kegiatan window shopping ini saya akan bekerja sama dengan penanggung jawab mading di sekolah. Kemudian kebetulan di sekolah itu ada namanya Bu Resti, jadi beliau mungkin saya akan bekerja sama dengan beliau. Namun dalam kegiatan literasi 5 menit sebelum pembelajaran yaitu hanya saya aja yang akan melaksanakannya Bu. Oh begitu ya Bu ya. Kira-kira ada tidak Ibu seseorang yang bisa membantu Ibu lagi mengingatkan komitmen Ibu dalam melaksanakan kegiatan window shopping ini dan kegiatan literasi 5 menit ini Bu? Ada sih Bu, yang jelas ya Bu, saya akan bekerja sama Bu Resti. Jadi setiap kali mading sekolah baru telah terbit itu, maka Bu Resti yang akan mengingatkan saya untuk mengajak, ya anak-anak ayo melakukan window shopping hari ini karena sudah diupdate nih ya. Oh berarti Bu Lia kerjasama dengan penanggung jawab mading ya Bu ya? Iya Bu, iya. Alhamdulillah ya Bu Lia ya, kalau boleh saya merangkum ya Bu ya. Dari apa yang sudah Ibu Lia utarakan tadi, Bu Lia memiliki hambatan dalam meningkatkan minat baca siswa dan sekarang alhamdulillah telah menemukan solusinya ya. Iya benar Bu, saya sudah menemukan solusi dan saya merasa sudah dapat pencerahan dari kendala yang saya hadapi di kelas Bu. Iya. Apa yang Bu Lia dapatkan sesi pembicaraan kita ini? Apakah sesuai dengan tujuan di awal tadi Bu? Kalau menurut Lia ya Bu, itu sudah sesuai dengan tujuan yang di awal yang saya mengalami kendala dengan minat membaca anak-anak ini yang di kelas itu masih rendah ya Bu. Karena setelah diskusi sama Bu Citra ini saya mendapatkan solusi, yaitu saya melakukan kegiatan window shopping, kemudian berharap juga menerapkan kegiatan yang literasi 5 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah sebenarnya besar ya Bu harapan saya agar anak-anak ini menjadi giat lagi membaca, kemudian mereka bisa memahami apa yang telah mereka baca. Gitu Bu. Iya. Luar biasa sekali ya Bu Lia ya. Kemudian apakah Bu Lia pernah ini membandingkan kegiatan window shopping dan literasi membaca 5 menit ini dari bahan bacaan, media maupun dari sekolah lainnya Ibu? Oh sudah Bu, saya sudah pernah mendengar mengenai kegiatan literasi 5 menit ini. Iya, jadi sebelum pembelajaran dari teman saya itu saya sudah pernah dengar. Tapi namun ya Bu, kegiatan window shopping ini pada mading ini saya belum ada mendengarnya Bu. Oh begitu. Terus hasilnya bagaimana Ibu di sekolah teman Ibu tersebut Bu? Alhamdulillah di sekolah teman saya ada perubahan yang signifikan ya Bu. Ada minat baca anak-anak di sekolah begitu. Bagaimana perasaan Bu Lia sekarang ini setelah berdiskusi kendala
yang Ibu Lia temui di kelas tadi dan setelah mendapatkan solusinya Ibu? Aduh, perasaan saya menjadi lebih agak lega ya Bu, terasa lebih plong gitu ya Bu, karena saya berharap bisa mewujudkan window shopping ini di kelas saya dan kegiatan literasi 5 menit ini yang telah saya rencanakan tadi. Ya, alhamdulillah ya Bu Lia. Oke lah Bu Lia, nanti kapan-kapan kita cerita lagi bagaimana hasil dari kegiatan window shopping dan literasi 5 menit yang telah Bu Lia kerjakan. Bagaimana kegiatannya dan bagaimana hasilnya. Baik Bu Citra, insya Allah ya Bu. Terima kasih Bu Citra sudah mau mendengarkan cerita saya yang rumit sekali ya Bu. Iya Bu Lia, sama-sama Bu Lia. Sampai di sini dulu ya Bu Lia ya. Pembicaraan kita hari ini, semoga Bu Lia sehat-sehat selalu dan apa yang Bu Lia cita-citakan menjadi terwujud ya. Amin, amin. Terima kasih Bu Citra, semoga doanya Allah kabulkan. Terima kasih banyak Bu Citra. Assalamualaikum. Sama-sama Bu Lia. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Suci. Waalaikumsalam Bu Mai. Oh iya, tadi Bu Suci telah selesai melakukan kegiatan coaching dengan Bu Lia ya Bu Suci? Alhamdulillah, sudah Ibu. Kalau begitu sebelum penutupan Bu Suci, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi kita. Pertanyaan pertama mungkin mengenai apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan. Terima kasih Bu Mai. Dalam kegiatan coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta dengan menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk mengungkap permasalahan dan menemukan solusinya. Iya, mantap sekali Bu Suci. Tadi saya sudah melihat juga bagaimana proses coaching Bu Suci tadi dengan Bu Lia. Menurut saya sebagai observer, proses coaching antara Bu Suci dan Bu Lia itu sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta. Nah, Bu Suci juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Lia sehingga Bu Suci bisa merasa menemukan solusi. Bu Lia bisa merasa menemukan solusi dari permasalahannya. Coaching yang dilakukan tadi menurut saya juga sudah sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Ada pertanyaan terakhir sebelum kita tutup ya Bu Suci. Kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu Suci kembangkan berdasarkan hasil coaching barusan itu Bu Suci? Oh iya Bu Mai, kompetensi yang ingin saya kembangkan dan ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami alur proses Tirta dan juga saya ingin memahami konsep-konsep coaching sehingga proses coaching dapat dilakukan dengan lebih baik lagi Bu. Oke Bu Suci, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Iya Ibu. Dan mungkin kita akan berbagi lagi kedepannya ya Bu Suci. Iya Ibu. Oke, demikian Terima kasih observasi banyak, Ibu. kita hari ini Bu Suci. Ya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup dulu kegiatan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Sama-sama Bu Suci.